Fiat Justitia Ruat Coelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sehingga dengan adanya praktik dinasti politik yang merupakan bentuk dari hancurnya keadilan dan demokrasi, perlu diadakannya pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Regina Najawiyanda selaku pembicara pertama yang berkedudukan sebagai tim pro. Berkenaan dengan mosi kita kali ini, yakni urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Untuk pertama kalinya, kami menegaskan bahwa kami mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun pengertian dari mosi kita pada kali ini, yakni dinasti politik merupakan sistem kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun melalui hubungan keluarga, agar kekuasaan tetap berada di lingkup keluarga. Sehingga sejatinya apabila dinasti politik ini tetap diterapkan, maka akan mengakibatkan kerusakan prinsip demokrasi di Indonesia. Sebab dalam hal ini pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik sejatinya merupakan hal yang progresif, mengingat bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya yang melatar belakangi mosi perdebatan kita kali ini, yakni dinasti politik yang telah lama muncul di negara-negara demokrasi yang memicu kekhawatiran akan ketidaksetaraan dalam ranah kekuasaan politik atau yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dinasti politik menyebabkan meningkatnya kasus korupsi. Hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Menurut data empiris yang kami peroleh dari Indonesian Corruption Watch atau ICW, mendalilkan bahwasanya pada tahun 2020 terdapat 7 kepala daerah yang berada dalam lingkup politik yang tersandung korupsi. Masifnya angka kasus korupsi kepala daerah yang berada dalam dinasti politik memberikan dampak yang buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan daerah. Sehingga apabila tidak dibatasi, maka pemerintahan kita tidak akan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwasanya dinasti politik merusak sistem check and balance. Menurut Hakim Konstitusi Hakil Mukhtar, pelaksanaan prinsip check and balance merupakan bentuk untuk menjaga agar tidak terjadinya overlapping antara kewenangan yang ada. Dalam dinasti politik akan cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang lemah dalam melaksanakan check and balance, dan sejatinya akan mendorong terjadinya kerjasama dalam penyalahgunaan kekuasaan. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila praktik dinasti politik tidak dibatasi, maka akan menyebabkan kecenderungan pada kepala daerah yang menjabat, karena ia tidak akan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh kerabatnya. Bahkan, kepala daerah tersebut akan menutupi kelemahan-kelemahan kinerja dari pemerintahan sebelumnya karena yang dipimpin adalah keluarganya sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan dari data yang telah kami peroleh, sejatinya di negara Filipina telah menerapkan dinasti politik. Akan tetapi, hal tersebut berdampak pada tingginya kemiskinan dan pemerintahan yang buruk. Dewan Juri yang terhormat, pilkada merupakan menjadi ajang seleksi yang baik untuk memilih pemimpin daerah. Ironisnya, pada saat ini dibuktikan dengan kasus Ratu Atut Khosyah di Banten dalam pelaksanaan pilkada justru menjadi bagian dari lingkaran setan yang menghambat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, membaur dengan isu dinasti politik dan penyalahgunaan kekuasaan para pejabat daerah. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menegaskan bahwa kami mendukung mosi kita kali ini yang dilandasi dengan dua argumentasi utama, yakni pertama, urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia sejatinya merupakan bentuk akan kepastian hukum dalam penegakan kesetaraan dan keadilan dalam proses pilkada, serta mewujudkan legitimasi politik yang seimbang. Yang kedua, urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia merupakan langkah yang progresif dalam tercapainya good governance terhadap kepercayaan masyarakat yang dipimpin. Oleh karenanya, kami menegaskan kembali bahwa kami mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.
Lex nemini operator in quum nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Aisyah Putri Irawan, selaku pembicara kedua dari tim Kontra yang akan menelaah mosi kita pada kali ini, yaitu urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pertama-tama Dewan Juri yang terpelajar, ketika yang menjadi kekhawatiran dari tim pro adalah larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada merusak sistem check and balance, dikarenakan tidak adanya evaluasi kinerja pemerintahan, maka kami menemukan bahwa sejatinya, terlepas dari latar belakang politik atau keluarga, check and balance akan tetap kuat karena pemerintah menerapkan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah diatur dalam Permen nomor 88 tahun 2021. Sehingga Dewan Juri, kekhawatiran tim pro sudah terjawab dengan sempurna. Dan yang kedua, dinasti politik menyebabkan meningkatnya kasus korupsi. Dewan Juri yang terhormat, seandainya apabila dalil dari kawan-kawanku tim pro bahwa dinasti politik menyebabkan meningkatnya kasus korupsi, maka kami menemukan bahwasanya pada saat ini saja seberapa banyak kasus korupsi yang terjadi di luar dari praktik dinasti politik itu sendiri. Dewan Juri, sejatinya yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi bukanlah berdasarkan dari dinasti politik atau tidaknya, melainkan pribadi dari orang tersebut. Sebab hal itu Dewan Juri yang kami banggakan, kami mengajak kepada Dewan Juri untuk meyakini bahwasannya terkait dengan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak merusak sistem check and balance dan tidak berhubungan dengan kasus korupsi seperti apa yang telah diamini oleh Dimpro. Dewan Juri yang terhormat, dinasti politik merupakan fenomena yang legal dan tidak dilarang oleh undang-undang, bahwa sejatinya dahulu sudah pernah ada pasal yang mengatur tentang dinasti politik, yaitu pada pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Akan tetapi, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh putusan MK nomor 33 PU Angka-Romawi 8 tahun 2015. Berdasarkan dari data yang kami peroleh, apabila penerapan larangan praktik dinasti politik diterapkan Dewan Juri yang terhormat, maka setidaknya ada 4 isu HAM yang dilanggar dengan adanya pasal dinasti politik. Yang pertama, pada pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada PBB tahun 1948, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM, pasal 15 Undang-Undang HAM, dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM, yang pada intinya berisi, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dan konstitusi melalui pemungutan suara yang luber dan jurdil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari HAM dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, 28C ayat 2, 28D ayat 1, dan 28D ayat 3 Undang-Undang 1945. Dewan Juri yang terpelajar, di beberapa negara yang telah memiliki sistem demokrasi yang mapan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, dinasti politik tidak dipermasalahkan karena proses politik berlangsung dengan transparan dan akuntabel untuk mendapatkan figur pemimpin yang berkompeten berdasarkan kompetensi pribadi itu sendiri, bukan berdasarkan dinasti politik atau tidaknya. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dinasti politik sah-sah saja apabila seseorang mencoba memberikan ruang untuk keluarganya yang memang memiliki kompetensi, akan tetapi masalahnya di sini adalah apabila orang tersebut dipaksakan untuk mengikuti pilkada ketika tidak memiliki kompetensi untuk meneruskan kekuasaan kelompok tertentu. Oleh karenanya, kami dari tim kontra menemukan bahwasannya yang bermasalah di sini bukanlah dari praktik dinasti politik itu sendiri Dewan Juri yang amat kami hormati, melainkan proses rekrutmen partai yang tidak transparan dan terbuka, dan macetnya kaderisasi politik dalam menjadi calon kepala daerah yang berkualitas. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra memberikan solusi yang jauh lebih efektif apabila diterapkan, yakni penyelenggaraan rekrutmen partai yang lebih transparan dan memang menerima orang yang berkompeten di bidangnya, bukan semata-mata karena kekeluargaan itu sendiri, serta penyempurnaan undang-undang pilkada secara komprehensif dikaitkan dengan undang-undang HAM tanpa membatasi seseorang melakukan dinasti politik atau tidak dengan politik hukum tersebut, maka akan terhindar dari praktik politik dinasti dalam rangka mewujudkan good governance. Oleh karenanya Dewan Juri yang kami hormati, kami menegaskan kembali dengan tegas menolak penuh mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Karena apabila hal tersebut diterapkan, maka akan melanggar isu HAM yang merupakan hak yang paling penting untuk diterapkan dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lawan debat adalah rekan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Inde de leges, B fortior, omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak, orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya, Diantra Sri Rahayu, sebagai pembicara kesimpulan akan menyampaikan konklusi dari perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perdebatan kali ini akan memiliki dua pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Dari kedua belah pihak, sama-sama menginginkan pelaksanaan pilkada di Indonesia berjalan dengan bersih dan membentuk pemerintahan yang baik. Pihak pro memberikan dua argumen mengenai urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Yang pertama, hal tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan proses pilkada serta mewujudkan legitimasi politik yang seimbang. Dan yang kedua, merupakan langkah yang progresif dalam tercapainya good governance. Sebab dengan adanya dinasti politik yang terjadi akan merusak sistem check and balance di pemerintahan. Pihak pro mendalilkan dengan berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch pada tahun 2020 terdapat 7 kepala daerah yang berada dalam dinasti politik tersandung korupsi. Sehingga apabila dinasti politik tidak dibatasi, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6. Namun, pihak kontra menyebutkan argumennya bahwasanya dinasti politik adalah suatu hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Seperti yang kita ketahui, dahulu pernah ada pasal yang mengatur terkait dinasti politik, yaitu pasal 7 huruf R Undang-Undang 8 tahun 2015, akan tetapi dibatalkan oleh MK karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dewan juri yang terhormat, pihak kontra pun mengatakan bahwa jika penerapan larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia diterapkan, maka akan melanggar hak asasi manusia. Hal ini diatur pada pasal 21 Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM, pasal 15 Undang-Undang HAM, dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas partisipasi untuk mengikuti pemilihan pilkada. Dewan juri yang terhormat, pihak kontra menemukan bahwa yang bermasalah di sini bukanlah dari dinasti politik, tetapi proses rekrutmen partai yang tidak terbuka dan transparan. Pihak kontra menawarkan solusi berupa penyelenggaraan rekrutmen partai politik dilakukan lebih transparan dan menerima orang yang berkompeten di bidangnya. Dewan juri yang terhormat, baik tim pro dan tim kontra dapat mengkaji mosi perdebatan kali ini dengan melakukan perbandingan dari antar negara. Tim pro dan tim kontra dapat memberikan praktik negara lain berjalan dengan baik dengan atau tanpa adanya dinasti politik. Dewan juri yang terhormat, dari semua argumentasi yang telah dipaparkan, perdebatan bukanlah soal menang ataupun kalah, namun tentang pencerahan dan solusi atas suatu permasalahan. Dengan pencerahan yang telah diberikan, sudah seharusnya bisa menjadi manfaat bagi kita semua dalam memahami urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Sekian, terima kasih.